Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kalian tetap terus semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang pengantar WAN pada mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Sebelum kita memasuki ke materi WAN, jadi ada sedikit pengantar tentang apa itu WAN. Sebelumnya kalian sudah saya berikan tugas untuk mencari tahu tentang beberapa jaringan, yaitu PAN, LAN, MAN, WAN, dan internet. Nah, sudah saya periksa beberapa, ada yang belum mengumpulkan juga. Pekerjaannya ada yang bagus, ada yang dari internet langsung copy paste aja, ada yang masih kurang lengkap. Nah, makanya di sini kita akan menyatukan persepsi biar apa yang sudah kalian cari kemarin, apa yang sudah kalian temukan kemarin itu sama persepsinya dengan saya. Makanya di sini akan saya jelaskan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang nanti akan saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Silakan berdoa menurut agama masing-masing. Bisa diakhiri? Oke, kita langsung saja pada materinya. Materi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan berdasarkan cakupannya. Jadi ada yang namanya PAN, yaitu Personal Area Network. Ada LAN, Local Area Network. Ada juga MAN, Metropolitan Area Network. Kemudian ada juga WAN, Wide Area Network, dan terakhir internet. Sesuai dengan nama mata pelajaran kita, teknologi jaringan berbasis luas atau WAN, maka nanti kita akan fokus pada pembahasan WAN. Tapi sebelum kita memasuki WAN, kalian harus tahu apa itu PAN, apa itu LAN, MAN, WAN, internet. Saya yakin ketika di kelas 10 kalian sudah pernah mendengar kata-kata ini, jadi di sini akan saya jelaskan singkat saja. Yang pertama akan kita bahas adalah Personal Area Network atau PAN. PAN adalah jaringan yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat dengan jarak yang sangat dekat. Jangkauan PAN antara 4 sampai 10 meter saja dan dapat digunakan untuk komunikasi antara perangkat pribadi sendiri. Jadi PAN itu network atau jaringan yang dia hanya bisa digunakan pada jarak yang dekat. Kegunaannya yang pertama menghubungkan perangkat komputer sebagai media komunikasi antara perangkat sendiri atau komunikasi personal. Kemudian transfer data antar perangkat pribadi. Teknologi yang digunakan pada PAN ini adalah yang pertama infrared, kemudian USB Universal Serial Bus, ada Bluetooth, dan wireless. Jadi ini teknologi ini kan hanya bisa kita gunakan dalam jarak yang dekat. Cara kerjanya dengan cara menghubungkan perangkat lokal atau sharing data atau informasi dengan jarak yang lebih kecil dibandingkan dengan LAN, yaitu tadi jaraknya 4 sampai 10 meter saja. Contohnya, yang pertama kita menghubungkan smartphone dengan laptop menggunakan Bluetooth. Bluetooth ini kan nggak bisa jauh-jauh, nah ini termasuk dalam PAN. Kemudian menghubungkan mouse dengan laptop menggunakan Bluetooth atau dengan menggunakan USB. Kemudian menghubungkan printer dengan laptop bisa dengan Bluetooth atau USB atau juga wireless. Printer kan sekarang ada printer wireless. Kemudian transfer file dari smartphone ke laptop menggunakan WiFi.
menghubungkan printer dengan laptop menggunakan WiFi. Itu tadi ya menghubungkan printer dengan laptop, bisa Bluetooth, bisa USB, bisa WiFi. Kemudian menyalakan AC, TV dengan smartphone menggunakan infrared. Nah, ini contoh-contoh penggunaan PAN. Jadi kita tidak bisa menggunakan PAN ini dalam jarak yang jauh. Misalnya kita nyalakan AC, TV menggunakan smartphone tapi nggak usah jauh-jauh dari rumah tetangga, nggak akan bisa gitu. Kemudian kita menghubungkan mouse dengan laptop gitu ya, mouse-nya di mana, laptopnya di mana, itu kan nggak akan nyambung seperti itu. Ini juga menghubungkan printer dengan laptop menggunakan WiFi juga nggak bisa jauh-jauh. Kalau kan WiFi itu cakupannya terbatas. Cakupan WiFi itu kan area yang bisa dijangkau oleh perangkat yang memancarkan sinyal WiFi itu kan juga terbatas. Makanya kalau printernya di mana, laptopnya di mana, dengan jarak yang jauh juga tidak akan bisa terhubung. Jadi PAN adalah jaringan yang digunakan untuk jarak yang dekat. Kemudian LAN, Local Area Network. LAN ini lebih luas cakupannya daripada PAN. Jaringan dengan cakupan yang wilayahnya kecil tapi lebih besar dari PAN, seperti jaringan yang ada di jaringan komputer yang ada di gedung, yang ada di sebuah kampus atau sekolah, jaringan yang ada di kantor, di rumah, atau dalam satu ruangan. LAN ini teknologinya menggunakan IEEE 802.3. Sekali lagi, LAN itu lebih besar daripada PAN. Kalau PAN tadi cuma 4-10 meter menggunakan Bluetooth, infrared gitu. Kalau LAN ini biasanya kita sudah pakai kabel. Jadi jangkauannya bisa satu gedung bisa, tapi menggunakan kabel. Satu ruangan biasanya menggunakan kabel gitu. Atau biasanya kalau di laboratorium komputer itu kita menggunakan LAN. Salah satu komputer dalam jaringan LAN biasanya digunakan sebagai server yang mengatur seluruh sistem di jaringan itu. Bedanya dengan PAN, kalau di LAN itu ada yang namanya server. Jadi server ini tugasnya untuk mengatur seluruh jaringan yang ada di satu LAN itu. LAN dapat menghubungkan sebuah perangkat ke internet dengan menggunakan berbagai perangkat jaringan yang cukup sederhana. Bisa menggunakan kabel UTP, hub, switch, router, dan lain sebagainya. Jadi ini ya, ini gambarnya. Biasanya di LAN itu ada servernya. Kemudian ada yang namanya perangkat tambahan yang digunakan untuk menghubungkan klien-kliennya. Jadi di sini di gambar ini ada hub. Bisa kita menggunakan hub atau switch atau router, terserah. Jadi ada perangkat tambahan di sini di mana klien-kliennya ini akan terhubung ke server melalui hub atau switch ini. Seperti itu. Jadi kalaupun dalam satu gedung servernya cuma satu, itu tidak masalah. Jadi nanti hub atau switchnya yang banyak. Tetap dinamakan jaringan LAN. Karakteristik LAN yang pertama, mempunyai pusat data yang lebih tinggi daripada PAN karena ada yang namanya server tadi, jadi ada pusat datanya. Kemudian meliputi wilayah geografi yang sempit, lebih sempit dari MAN dan WAN tapi lebih luas dari PAN. Tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Nah, ini karakteristik LAN yang khusus, yaitu jadi kalau kita mau membangun sebuah jaringan LAN, kita tetap bisa berkomunikasi dalam satu ruangan. Saya contohkan dalam satu ruangan misalnya, tanpa kita harus connect ke internet, kita itu bisa berkomunikasi dalam satu ruangan itu. Jadi tidak membutuhkan operator telekomunikasi.
Nah, tapi kalau kita dalam jaringan LAN itu mau terkoneksi ke internet, misalnya di satu ruangan itu pengen ke internet, ya kita harus menyewa operator komunikasi agar kita bisa terkoneksi ke internet. Tapi tanpa internet pun dalam sebuah jaringan LAN kita tetap bisa berkomunikasi. Alat untuk membangun LAN. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan router. Di sini ada gambarnya. Router biasanya digunakan untuk koneksi ke internet, koneksi ke modem. Kemudian switch. Switch ini switch atau hub digunakan untuk menghubungkan klien ini tadi ke server. Kemudian ada Ethernet card, biasanya untuk di PC atau di laptop yang digunakan untuk menghubungkan dengan kabel. Nah, ini kabel UTP. Biasanya memang LAN itu menggunakan koneksinya, medianya menggunakan kabel UTP. Kemudian modem. Nah, modem ini digunakan kalau kita mau LAN kita terkoneksi ke internet. Nah, peralatan ada crimping tool, LAN tester, gunting, dan lain-lain. Ini digunakan untuk membuat kabel LAN. Dari kabel UTP itu nanti ada, harusnya kelas 1 kalian sudah belajar membuat kabel LAN yang menggunakan crimping tool. Jadi ada susunan warnanya itu. Kemudian keuntungan LAN, lebih irit biayanya, lebih irit penggunaan kabelnya, koneksi transfer antar klien atau antar node dan komputer bekerja dengan cepat. Karena tadi lingkupnya kecil, jadi dia cepat, tidak memerlukan operator telekomunikasi untuk dapat membangun sebuah LAN. Jadi bisa disimpulkan, LAN itu adalah jaringan yang lebih besar dari PAN. Cakupannya bisa satu gedung, satu sekolah, satu ruangan, satu rumah. Itu kita menggunakan jaringan LAN. Jaringan LAN itu karakteristiknya yang paling utama adalah kita tidak perlu menggunakan atau kita tidak perlu menyewa operator telekomunikasi untuk berkomunikasi. Tapi kalau kita mau terkoneksi ke internet, ya kita tetap membutuhkan operator telekomunikasi tadi. Selanjutnya Metropolitan Area Network atau MAN. Namanya Metropolitan Area Network. Jadi ini lebih besar lagi daripada LAN. Menurut Wikipedia, MAN adalah jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN ini adalah gabungan dari jaringan LAN. Nah, MAN ini lebih besar lagi daripada LAN. Jadi MAN itu biasanya jaringan dalam suatu kota. Jadi dalam satu kota itu semuanya terkoneksi, dari perkantoran, pemerintahan, sekolah-sekolah, semuanya mempunyai koneksi. Seperti gambar ini, jadi MAN itu terdiri dari LAN-LAN. Misalnya ini sekolah, ini perkantoran, ini pemerintahan, ini kampus, atau yang ini apalagi rumah juga bisa. Itu tergabung semuanya terkoneksi dalam MAN. Jangkauan MAN ini antara 5 sampai 50 km. Jadi cakupannya dari 5 sampai 50 km. MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor dalam satu kota. Jadi kayak misalnya MAN itu kita bisa menganalogikan kayak ada kantor pusat misalnya. Terus di kelurahan-kelurahan itu ada kantor cabangnya. Nah, itu bisa kita koneksikan dengan menggunakan MAN. Untuk bisa membuat jaringan MAN biasanya dibutuhkan operator telekomunikasi yang mana dapat menghubungkan antara jaringan komputer
satu dengan jaringan komputer yang lainnya. Jadi seperti gambar di sini, MAN itu terdiri dari misalnya ini kampus, terus government building, pemerintahan, dan lain sebagainya, itu terkoneksi dalam satu jaringan yaitu MAN. Untuk koneksi MAN itu biasanya menggunakan wireless dan FO. Kalau wireless biasanya menggunakan sistem tembak sinyal menggunakan antena dari jarak sekian sampai sekian kilometer. Jadi pakai antena. Kemudian kalau menggunakan kabel ya kabelnya pakai kabel FO yang biasanya ditanam di bawah jalan. Biasanya kabel FO tuh yang core-nya atau yang kabel gedenya itu ditanam di bawah tanah. Karakteristik untuk MAN, jadi cakupannya luas dari 5 sampai 50 km itu masih bisa dijangkau oleh MAN. Kemudian MAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. Terus MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi yang memungkinkan berbagai sumber daya antar daerah. MAN berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Hanya memiliki satu atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Jadi biasanya tadi saya bilang teknologinya biasanya menggunakan wireless. Kalaupun pakai kabel, kabelnya pakai kabel FO. Keuntungannya yang pertama, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau MAN karena dalam satu kota, jadi itu kayak ada kantor pusat dan ada kantor cabangnya seperti itu. Jaringannya, transaksi yang ada di jaringan MAN itu real time. Jadi data di server pusat itu diupdate saat itu juga. Jadi misalnya di kantor cabang sedang melakukan update data, maka yang di kantor pusat secara real time juga mengupdate datanya. Cakupan wilayahnya lebih luas sehingga komunikasinya lebih efisien. Komunikasi yang dilakukan antara satu kantor dengan lainnya bisa menggunakan chatting, email, atau yang lainnya. Bisa juga dengan video conference. Keamanan dari jaringan komputer MAN lebih baik. Kekurangannya, biayanya pasti lebih mahal daripada jaringan LAN. Instalasinya tidak mudah. Jika terjadi trouble pada jaringan, itu agak rumit untuk mengatasinya, sehingga butuh waktu yang lumayan lama untuk memperbaiki trouble-nya. Dapat menjadi target dari para hacker atau para cracker yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Jadi semakin luas jaringan itu maka semakin rentan juga keamanannya. Bisa dihack atau di-crack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk MAN, kesimpulannya MAN ini jaringannya lebih besar daripada LAN, yaitu mencakup satu kota ya, 5 sampai 50 km jangkauannya. Dan MAN ini sebenarnya terdiri dari beberapa LAN. Misalnya kan tadi kalau sekolah itu menggunakan jaringan LAN. Kemudian satu gedung perkantoran pakai LAN. Jadi sekolah dan perkantoran bisa terhubung dengan yang namanya MAN. Wide Area Network atau WAN. Disinilah nanti banyak pembahasan yang akan kita dalami, yaitu di materi WAN, Wide Area Network. Menurut Wikipedia, WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contoh, jaringan antar wilayah, itu antar kota, antar negara, atau bisa juga antar benua. Jadi dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Jadi ini seperti di gambarnya. Maaf ini tipe ini London ya.
Misalnya di negara London, India, Amerika ini saling terkoneksi menggunakan jaringan WAN. Jadi kalau MAN tadi cuma dalam satu kota, kalau WAN itu sudah beda kota. Jadi misalnya Samarinda dengan Balikpapan itu sudah beda kota. Dari Samarinda ke Balikpapan aja jaraknya sudah 100 kilo lebih. Jadi tidak mungkin menggunakan MAN. Nah, itu dua kota ini kalau mau berkomunikasi membentuk sebuah jaringan, maka itu sudah dinamakan jaringan WAN. Karena sudah beda kota dan jaraknya sangat jauh. Bisa antar kota, bisa antar negara, seperti Indonesia dan Amerika misalnya. Itu kita bisa berkomunikasi menggunakan WAN. Karakteristik WAN yang pertama, WAN digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang tidak dapat dihubungkan melalui jaringan LAN dan MAN. Oleh karena itu, jaringan WAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan yang sangat luas. Jadi hampir seluruh dunia kalau kita mau terkoneksi itu kita menggunakan WAN. WAN memiliki cakupan area yang sangat luas, jadi biasanya pada jaringan WAN akan melibatkan operator telekomunikasi. Jelas, MAN aja butuh operator telekomunikasi, apalagi WAN. Ya. Tujuannya menggunakan operator telekomunikasi supaya perangkat-perangkat yang ada dalam jaringan WAN dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian karakteristik selanjutnya menggunakan koneksi serial dari berbagai macam jenis untuk dapat mengakses bandwidth dalam lokasi yang berjauhan. Dapat melakukan pertukaran paket data maupun frame antar router atau switch dan jaringan LAN yang sudah dibangun. Bekerja pada layer fisikal dan layer data link dari layer OSI. Kalau kalian sudah belajar tentang layer OSI, seharusnya sudah. Jadi kalau WAN itu kerjanya pada layer fisikal dan layer data link. Perangkat untuk WAN biasanya itu ada router, ada CSU/DSU, ada modem karena harus terkoneksi dengan internet, dengan jalur telekomunikasi tadi, dan ada communication server, ada servernya. Protokolnya untuk WAN itu menggunakan protokol HDLC, protokol High Level Data Link Control, karena dia pada layer OSI data link. Kemudian point to point, kemudian Integrated Service Digital Network atau ISDN, ada protokol X25 dan protokol frame relay. Di protokol-protokol ini digunakan pada jaringan WAN. Jenis koneksinya ada list line, ada circuit switching, dan ada packet switching. Nanti akan kita bahas materinya pada materi selanjutnya. Keuntungannya kita menggunakan WAN. Yang pertama, berbagi file melalui area yang lebih luas, lebih besar. Semua orang yang berada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama, mempunyai sistem jaringan yang lebih besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat. Dapat berbagi resource dengan koneksi workstation. Server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang. Komunikasi antar kantor dapat menggunakan email dan chat, dan bisa juga video conference. Dokumen atau file yang biasanya dikirimkan melalui fax atau paket pos dapat dikirimkan melalui email, dan transfer file dari kantor pusat ke cabang dengan biaya yang relatif murah dan dalam waktu yang cepat. Polling data atau updating data antar kantor dapat dilakukan setiap hari pada waktu yang ditentukan. Ini keuntungan menggunakan WAN. Kekurangannya biayanya pasti mahal karena area cakupannya sangat luas sehingga biaya maintenance-nya pasti juga sangat mahal. Dalam hal setting atau pengaturan jaringan WAN juga pasti lebih rumit karena lebih luas. Kemudian selain itu alat-alat yang dibutuhkan juga sangat mahal.
memerlukan firewall yang baik untuk membatasi pengguna luar yang ingin masuk dan mengganggu jaringan. Nah, kemudian rentan terhadap cracker atau hacker atau ancaman dari luar, karena seperti yang saya bilang tadi, semakin besar cakupan jaringan maka akan semakin rentan terhadap ancaman dari luar. Nah, itu jadi bisa kita simpulkan bahwa WAN itu adalah jaringan yang lebih besar dari MAN. Jadi bisa antar kota, bisa antar negara, antar benua, bahkan seluruh dunia bisa kita koneksikan dengan menggunakan jaringan WAN. Terakhir adalah internet. Internet kepanjangannya adalah Interconnected Network. Internet merupakan sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan protokol TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Biasanya device kita kalau sudah terhubung itu akan mempunyai IP address. Jadi bisa terkoneksi secara global menggunakan internet. Jaringan internet terdiri dari jaringan private, public, akademik, bisnis, pemerintahan, dan sebagainya, dihubungkan oleh beragam teknologi elektronik, nirkabel, dan jaringan optik. Internet membawa beragam sumber daya dan layanan informasi seperti dokumen hypertext yang saling terkait atau web, email, telepon, dan berbagi berkas atau sharing file. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Silakan kalian cocokkan antara apa yang sudah kalian kerjakan kemarin dengan apa yang sudah saya bahas. Semoga tidak banyak perbedaan antara apa yang sudah kalian cari dengan yang saya paparkan. Jika ada yang masih belum jelas dan ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di WhatsApp grup. Sekian dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.